Kalau dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung pada lisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Ustadz semuanya, bolo konco, kita masuk ke filosofi Jawa lagi. Karena kemarin kita membahas ojo cidro mundak ciloko, itu ya cidro 1. Kita akan kembali membahas tentang cidro, tapi ojo cidro ing janji. Kenapa? Karena memang banyak sekali kita lihat bahwasanya hari ini seperti menjadi barang murah janji itu. Bukan barang berharga lagi. Bukan hanya kepada janji perjanjian yang terkait perdagangan yang kadang diculasi, perjanjian sumpah pejabat yang kadang dikhianati, tidak juga terlepas daripada perjanjian cinta yang seringkali membuat patah dan sakit hati. Nah, ojo cidro ing janji menjadi sebuah pepeling atau pengingat buat kita semua. Jika kalau misalkan kita sudah janji, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menepatinya. Kenapa? Dalam filosofi Jawa yang lain dijelaskan ajining diri dumunung ing lati. Salah satu yang membuat diri punya aji, punya wibawa, itu bergantung pada yang ada di lisannya. Kalau dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung pada lisannya. Atau dalam kata-kata yang lain, al-wa'du dainun. Janji itu hutang, maka dia harus ditepati. Nah, janji ini mengikat. Janji ini mengikat, janji ini tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mencederai janji, kita juga secara langsung mencederai kepercayaan orang-orang yang kita janjikan. Selanjutnya, janji kira-kira dalam Al-Quran itu juga bukan hanya kepada manusia saja, tetapi yang terutama adalah janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika di situ di alam janin, di alam rahim kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ketika berjanji seperti ini, qalu bala syahidna, maka sudah sepatutnya konsekuensinya kita harus beriman kepada Allah. Tetapi pada nyatanya ketika lahir ke bumi ada berbagai macam orang-orang, tidak semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah bisa membuatnya semua orang ini menjadi umat yang satu? Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa-bisa saja. Tetapi memang dibuat kita seperti ini, dibuat kita berbeda-beda agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam menebar kemanfaatan. Itu aspek janji yang pertama. Yang kedua, aspek janji kita bersama orang-orang sekitar kita. Kolega kita, teman kita, saudara kita, dan sebagainya, yang dimana kebutuhan ini tentu akan berubah-ubah. Bagi yang belum Nah, kolega ini kita bisa bermacam-macam sehingga jangan sampai mencederai kepercayaan teman dan lain sebagainya. Ketika hal ini berjalan, salah satu yang menjadi tanda diri kita memiliki aji, memiliki wibawa adalah lisan kita. Maka jangan sampai lisan kita mencederai kepercayaan teman sekitar kita. Bahkan rusaknya pertemanan, rusaknya persahabatan pada hari ini itu bukan hanya soal perkara bisnis, ada juga perkara percintaan, ada juga perkara yang lain-lain. Maka akan banyak sekali efeknya ketika kita mencederai sebuah janji. Bahkan di sini disampaikan di dalam pepatah bahasa Arab, idza wa'adal hurru wa'dan. Ketika orang yang merdeka dia berjanji sebuah janji, wafabih, maka ia harus menepatinya. Kama yuwafil madyun biddainil wajib fi dhimmati. Sebagaimana orang yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya. Maka dari itu hati-hati betul. Apalagi kalau misalkan kita bukan tipe orang yang mampu untuk menepati janji itu, tidak perlu dijanjikan. Jangan terlalu ngawang-ngawang kalau ngejanji. Dan ini juga menjadi semacam reminder buat kita. Jagalah lisan, jangan mudah tebar janji. Kalau misalkan kita mudah tebar janji, maka kita berhutang tuh di mana-mana.
Banyak yang harus kita bayar, banyak yang harus kita tepati. Yang kedua, pelajarannya adalah ketika kita banyak berjanji, lalu kita tidak sanggup untuk menepatinya, maka resiko lanjutannya adalah kita akan berusaha menutup-nutupinya dengan berbohong. Dan kalau sudah seperti ini, potensi berkhianatnya pun akan besar. Dan lebih parah lagi, kita akan memiliki kans untuk menjadi munafik. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang munafik, kata Nabi, idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau misalkan berjanji dia ingkar, ya. Ketika berbicara dia bohong. Ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka hati-hati betul. Ketika manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara janjinya yang paling dasar, ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ia harus juga menepati janji-janjinya untuk berislam. Kalau misalkan kita tidak beribadah, kita meninggalkan ibadah kita, itu aslinya kita sedang mengkhianati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpikir jika sholat itu buat Allah, tetapi itu buat kita. Untuk kita menampilkan rasa syukur dan untuk kita memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalkan kita tidak mau dibuat kecewa, kita tidak mau hati kita dibuat patah karena orang ingkar kepada kita, maka kita awali dengan tidak menjadi orang yang ingkar kepada orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.